Theo itu berteori bahwa Diki nggak boleh olahraga biar nanti Diki jadi gendut lagi, jadi tetap ke dokternya. Nggak gitu kali. Oke, kita balik lagi. Ini segmen apa ya? Gue lupa deh. Oh, Enkimopedia. Wih, ada Enji, ada Odi yang pagi-pagi datang. Nih Odi. Selamat pagi. Selamat pagi, enggak ya. Ya ini udah siang loh sebenarnya. siang sih. Nggak pagi ini. Jam 11. Kita akan bahas healthy life, healthy people. Cuy, Wah, ini kayak segmen di kurang tepat TV gak sih ya. namanya? Kurang mumpuni. Kalau Odi kan jadi healthy life kan, healthy life dari sisi pekerjaan menurut gua sekarang. Loh ini apa nih ngomongnya healthy life apa nih? Enggak dong, jangan pekerjaan dong. Enggak pekerjaan, maksudnya gara-gara lu mengganti profesi dong, bener dong? Iya kan? Terus jadi menurut gue jadi lebih bisa mengatur hidupnya sendiri sekarang, nggak terikat. Enggak, yang kantor juga sehat bisa kok. Karena yang penting tuh sebenarnya lo teratur aja hidupnya. Jangan hari ini tidur 2 jam, besok tidur 4 jam, besoknya tidur 8 jam, terus besoknya lagi tidur 2 jam gitu. Yang gitu. penting konsisten. Lu bangun jam berapa? Pertanyaan gue tiap hari. Nggak salah pertanyaannya, lu tidur berapa jam? Oh iya, tidur standar sih 7 jam, 7-8 jam. Oh bagus dong, bagus banget. Nah, kalau si Mami Enji ini, Mami. Iya bener dong, kan udah punya anak. Punya anak kan, bener dong, bener. Kita nggak ngomongin pajak Enji kali Oh ini. iya, nggak ngomongin pajak. Boleh. Sekarang kita ngomongin program yang lagi lu lakukan, yang kemarin lu lakukan. Oh iya. Yang sempat. Jadi ceritain dulu dong, Enji ini baru mulai ini ya. Bukan baru mulai dong. Apa dong? Dia udah melakukannya. Gue tuh lupa loh. Gue tuh terakhir selesai itu pokoknya program di akhir Desember itu gue selesai program. Jadi kan gue ikutan TWS program itu tuh yang banyak banget juga kayaknya teman-teman. Populer banget di grup kita lah ya. Populer. Di circle kita populer ya itu. Bener, ya. Populer. Iya, jadi gue ikut itu dari September akhir, jadi kelarnya di Desember akhir. Jadi itu program 90 hari lah intinya. Programnya apa? Programnya itu sebenarnya fat loss ya. Jadi bukan buat ngurusin badan tapi untuk ngilangin lemak, intinya itu. Dia program fat loss. Nah, itu programnya kayak ada suplemennya juga, kayak lo minum vitamin gitu. Tapi memang harus atur makan juga plus harus olahraga. Gitu. Jadi nggak cuman pokoknya kalau udah ikut program ini pasti kurus atau pasti fat lemak lu berkurang gitu, enggak. Jadi emang tetap harus ngatur makan plus olahraga. Gitu. Olahraganya tuh olahraga langsung heavy atau gimana? Kalau program ini tuh ada konsultannya gitu ya. Jadi kita nggak jalanin program sendiri, tapi kayak dibimbing dan dimonitor oleh si konsultan ini. Nah tuh jadi gue bisa ngobrol-ngobrol. Mereka kayak kasih awal-awal ini nih jadwal apa ya kayak olahraga, terus nanti dia kasih link YouTube gitu buat ngikutin buat olahraga. Jadi sebenarnya dibilang tuh nggak berat ya olahraganya, relatively ya itu ngikutin YouTube aja gitu. Menurut lu berdua kenapa sih orang-orang sekarang lagi, kan gue merasa apakah di umur kita atau di circle kita, tapi kayaknya lagi pada mengencarkan diet atau makan makanan yang sehat atau minum minuman yang sehat, ikut-ikut program begini gitu kan. Kenapa Poin sih? lo gue setuju, tapi di umur kita. Ya. Oh, di umur. Itu benar. Jadi kayak ya memang udah saatnya umur-umur perlu mengingat lebih ke sana sih. Kalau dulu kan mungkin umur-umur ya belasan, 20-an awal masih yang begajulan lah, bodo amat gitu. Nah, di usia sekarang tuh biasanya tuh udah mulai muncul nih. Wah, kolesterol udah mulai ada nih gitu kan. Emang ya gitulah. Iya, gue ada kolesterol. Ada, gue juga ada sebenarnya. Ada. Gue juga ada. Yang sehat gue nih malahan. Ada. Enggak, lu tapi tapi untungnya sih gula gitu-gitu aman ya. Iya, gula aman. Terus tekanan darah, apalagi sih biasanya. Ya gitulah biasanya aman. Ya. Cuman Gi, gue juga punya kenalan yang menjalankan program lo. Ya. Dia mencoba 2 kali bahkan, yang pertama gagal, yang kedua ternyata gagal juga. Lagi. Kan kalau lu kan ibaratnya ini dari sisi yang ya, mungkin belum sampai gol, belum 100% sampai golnya, tapi belum, kan lu terutama suaminya dia si Hari baru itu belum sampai gol banget. Belum gol banget. Belum Ya, gol tapi banget. kan prosesnya kan juga nggak instan gitu kan. Ya. Nah, apa yang menurut lu membedakan
ada orang yang bisa lanjut, ada orang yang pasti Oke. nggak semuanya berhasil dong. Mungkin satu hal juga yang belum gue ceritain tadi adalah background gue ngikut TWS ini. Yes, oke. Concernnya itu ke arah kesehatan suami gue Oke. gitu. Karena kalau laki gue itu udah ketahuan lah waktu medical check up tuh hasilnya memang kurang bagus. Plus ada yang memang kurang bagus lah. kurang bagus dan itu larinya udah ke jantung. Plus memang kalau dari segi berat badan udah over banget gitu. Buat gue juga stressful. Ya. Jadi kenapa gue ikutan lebih ke arah biar Hari mau ikut juga gitu. Kalau Hari sendiri yang ikutan, gue rasa sih ya pasti banyak bablasnya juga. Karena kan guanya juga pasti ya makan biasa aja gitu kan. Nah, Elunya jadi satpamnya lah. bener, Ya. karena ini kita ikutannya berdua, jadinya ya gue mesti kasih contoh kan, mau nggak mau. Jadi sekalian Ngikut, bukan masak ngasih contoh, segala ngikut. macam ya. Jadinya Hari bisa gue monitor dan ikutan jaga gitu. Oke, emang kayaknya harus gitu ya, harus ada satu satpamnya ya. Menurut gue iya. Iya, kenalan gue yang tadi gue bilang udah 2 kali gagal itu sebenarnya sama kayak lo suami istri gitu. Oh, dua-duanya ikutan. Dua-duanya ikutan. Oh. Tapi dua-duanya los. Dua-duanya los. Makanya lu mikir-mikir nggak mau ngikut. Oh, kalau gue sih kayaknya kalau misalnya pun program-program gitu, kalau buat gue sih lebih ke kayak gue tuh orangnya rada mager sebenarnya. Oh iya, Nah, kenapa? kayak tapi kan kadang sadar di umur segini tuh ya lo harus gerak gitu kan. Iya. Ya itu sih motivasi geraknya gitu. Motivasi buat geraknya, motivasi buat cari keringetnya. Dulu sebelum pandemi sih gue geraknya ya jalan-jalan. Iya. Terus Naik sepeda yang dipajang itu tuh. ya kalau itu pas pandemi Oh, gitu. pas Cuman maksudnya sebelum itu mah gue orang-orang naik sepeda gue nggak ikutan lah gitu. Iya. Cuman emang senengnya jalan-jalan waktu itu. Nah pas pandemi beli sepeda itu juga karena waktu itu kan lagi bangun rumah. Terus kebetulan gak jauh dari rumah gue tinggal sebelumnya. Oh, jadi lu naik sepeda bolak-balik. Bolak-balik gue jadi sekalian ngontrol proses pembangunan rumah. Sekitar waktu itu jalan sepedahan tuh ya 4 kiloan lah. Oh, lumayan. Lumayan. 4 Oh, kilo nggak lumayan jauh. banget. Nggak jauh sih tapi lumayan lah. Tapi lumayan Beda 4 kilo. Baru mulai nih, jadi pas di belakang rumah tuh ada tempat Ada yang bangun gym. rumah terus lu Ada ngumpulin. gym chain baru, ada gym chain baru yang ya kayaknya semua orang juga Yang tahu lah. biru-biru itu ya? Biru-biru itu. Oh, iya. Yang kayaknya lagi buka di mana-mana. Iya, benar-benar. Itu benar-benar bukan di cepet belakang rumah lu. banget. Iya. Yang kapanpun bisa datang ke situ. Dan bisa di mana aja. Iya, gitu, ha? Gitu buka terus ya udah deh, gue Pantes lu coba nyuruh gua iseng. naik motor ke situ. Gue daftar waktu itu pas gue daftar belum jadi nih tempat gymnya, jadi dia open kayak early membership lah, jadi ada promonya lumayan. Oh, iya. Tapi udah daftar gue bisa free pak, tetap langsung bisa pakai tapi di yang klub mana-mana. yang lain. Tapi lu belum Karena pas abis daftar terus gue lagi ada full job full jadwal ya. jadwal, jadi belum sih. Nah ini lagi Dia full jadwalnya full di studionya tiap hari Instastory lagi foto lagi itu. yeay. Nah, ini mungkin satu hal yang mungkin tadi pertanyaan lu juga ya, yang membedakan orang yang berhasil dan tidak Iya. berhasil gitu. Nah, itu. Menurut gua yang paling penting adalah niatnya. Kayak Odi gitu ya ngomong, iya gua lagi banyak banget job gitu. Tapi sebenarnya Lagi bisa sibuk. disempatkan maksud lu. Bener, karena apa yang gua lakukan, gua Dia nge-gym. menyempatkan lu. Bener-bener gua jam 7 pagi Jam udah 7 di pagi gym. dia di tempat gym. Berarti kan tempat gym pun motivasi gua. utamanya itu. Nah, lu sendiri turun nggak? Turun Berapa? 5 kilo. 5 kilo. Oh, hari yang lumayan ya. Hari Kan 14 kilo. Dari lumayan gede juga kan dia kan. Bener. Kalau orang di atas 100-an gitu biasa turunnya emang kalau udah program gitu cepet banget. Bener, Iya. bener. Kenapa lu akhirnya memilih yang si TWS itu? Oke, Jadi, jadi sebelum ikutan TWS tuh sebenarnya bukannya kita tanpa usaha ya, kita sudah berusaha, gitu. Oke. Tapi memang ilmu dan teori dan teman-temannya tuh gua rasa emang tidak mumpuni waktu itu. Oke. Jadi gua lebih ke arah nih, gua bisa kadang-kadang sehari cuma makan sekali. Oke. Oh, Nah iya. itu gua terapin juga ilmu Theo ya itu ya. ke Hari, bener. makan Ilmunya sekali. Theo. Oh, gitu. Theo makan Theo tuh sehari. intermittent fasting memang. Dia. Gue migren sih kayak gitu. Ya dia IF. Nah, gue Dia terapin gila juga berarti nih ke Hari. Yang ada moodnya Hari tuh bener-bener Berubah. berantakan. Ya, itu gue sih kayak gitu. Bener, jadi dia cranky banget karena dia lapar all the Iya. time kan jadinya. Turun sih, tapi turunnya tuh kayak maksimal 5 kilo dan nggak kelihatan juga di badannya dia. Habis itu karena lu nggak boleh makan sering-sering, habis itu lu craving kan jadinya. Iya. Habis itu dimakan balas dendam ya balik lagi. Jadi kayak yoyo gitu dietnya. Iya. Nah habis itu gue ngelihat ya salah satu teman kita lah ya ikutan nih program TWS.
stres. Karena dia berhasil banget kayak turunnya even sampai 25 kilo ya. Jadi kok gue ngelihat ini kayaknya bisa dicoba. Bener, bisa dicoba nih. Kayaknya programnya valid. Terus gue tanya-tanya dulu kan. Dan ternyata emang gak cuman makan suplemen doang, harus olahraga dan juga jaga makan. Makanya gue rasa lah ini sustainable nih harusnya sih program ini. Karena setelah kelar si obat, lu masih tetap jaga makan dan harus tetap olahraga. Kayaknya oke gitu. Ya udah, walaupun agak mahal tapi ya udah. Karena gue tahu kalau sakit itu lebih mahal lagi sih. Ya. Cuman sebenarnya ada juga banyak orang di luar sana. Kan sebenarnya gini, pilihan program itu kan banyak gitu ya. Dan semuanya itu bisa dicari lah sekarang online. Pilihan program itu banyak banget gitu. Benar. Dan sebenarnya tujuan setiap orang untuk merubah gaya hidup kan juga macam-macam gitu kan. Kayak itu gimana ya? Maksudnya gimana prosesnya kayak bisa nemu nih satu program ini nih buat gua nih, atau kayak ya udah kayak tadi tuh kayak Hari trial and error aja. Sebelumnya dia coba IF gitu kan, terus ternyata ada efeknya. Harus begitukah atau gimana? Sama sih. Gue juga waktu awal kan. Kok lu makan tepung? Dok. Sekali doang. Nggak usah dikasih tahu. Dokter lu siapa nih? Ya lu lagi ngomong tadi. Apa tadi? Tuh kan, lu ngomong apa tadi? Trial and error itu pasti ada. Itu satu. Karena dulu tuh gue bareng Theo tuh ikutin Theo intermittent fasting, tapi nggak sampai yang ekstrim. Theo kan makan sehari sekali gitu kan. Itu turun juga. Habis itu kan lose lagi kan, gara-gara kerjaan dan lain sebagainya. Pasti alasan utama pekerjaan lah kalau kita udah mulai lose keluar kota dan lain sebagainya gitu kan. Nah bini gue si Momo ikutan kan program yang lain. Kalau si Momo itu bener-bener harus mengatur dirinya sebutin sendiri. Sebutin aja nggak sih programnya biar balance? GGL. Apa gitu namanya? Gue lupa. Gak gendut lagi, GGL tuh gak gendut lagi. Emang ya? Iya. Gue nggak tahu sih lu bercanda apa serius. Nggak, serius. Oh bener, oke. Bener, GGL tuh gak gendut lagi. Terus. Bener. Itu bener. Oke. Nah, si GGL itu punya aplikasi. Jadi kalau lo mau ikutan programnya nih, mau cerita ke gue ya, lo harus bayar per tahun. Abis itu di situ kayak ada konsultannya, ada coachnya. Lo harus masukin berat badan lo, target lo berapa dan lain sebagainya. Nanti kalorinya yang dihitung. Lu mesti masukin lu makan apa hari ini, berapa gram, bla bla bla. Jadi emang effort sih. Effort. Waktu dia benar-benar lagi yang kemarin ketat banget, dia buat timbangan kemana-mana. Karena dia harus nimbang. Dia makannya berapa gram. Tapi ngomong nggak nge-gym ya. Ngomong nggak nge-gym. Baru mau ikut nge-gym. Jalan ya. Apa aja sih dia? Dia jalan sama ya olahraga ya YouTube. Di gitu rumah. Kan, di rumah. Kalau gue kan beda lagi ya, karena motivasi gue harus ada satpamnya kan, gitu loh maksudnya. Satpamnya itu gue memilihnya dokter akhirnya. Tapi dokter gizi kan juga macam-macam ya. Ada yang satu dokter ngatur nih meal plan lu 2 minggu nggak ketemu dia, apa aja yang harus makan. Nah kalau dokter gue kan enggak gitu kan. Sama kayak yang program yang lain kan dikasih obat iya, karena kan lu mengurangi sesuatu yang udah lu makan bertahun-tahun menurut gue gitu kan. Misal contohnya kan gue sebenarnya nggak boleh makan tepung, kopinya diganti nggak boleh ada gula sama susu kayak gitu-gitu. Nah tapi gitu sempet nanya yang paling utama, kenapa nggak boleh olahraga? Apa ya Theo lagi tuh ngomong apa ya? Jadi kalau Theo itu berteori bahwa Diki nggak boleh olahraga biar nanti Diki jadi gendut lagi, jadi tetap ke dokternya. Nggak gitu kali. Karena menurut gue olahraga tetap harus ada sih, apapun itu. Iya benar. Jadi kalau di gue tuh olahraganya itu small exercise. Jalan, dia suruh jalan kaki. Mungkin driving golf contohnya gitu. Atau mungkin lu masih overweight, jadi nggak boleh. Jadi kalau lagi overweight tuh nggak boleh resistance training yang berlebihan juga. Takut tuh cedera. Iya, satu itu. Atau mungkin gini, atau sini sih gue berasumsi sendiri aja sih. Kayak kan sebenarnya kan lu jaga kalori asupan lu sendiri kan? Enggak. Kalau gue enggak. Jadi gue bener-bener langsung ada pantangan doang. Tepung, gula sama itu makanan. Tepung, gula sama susu itu paling utama. Anti. Gue pernah nanya kenapa susu gitu-gitu kan. Intinya sebenarnya yang dia jelaskan itu lu harus makan yang benar-benar murni dari alam. Ayam dipanggang, nggak boleh ada tepungnya. Contohnya gitu. Kalau susu, selama lu bisa yakin tuh susu langsung diperah dari tuh sapi, habis itu lu ituin, lu boleh minum. Jadi kalau susu yang bener-bener murni tuh yang biasa dijual plastik-plastikan gitu, selama nggak dikasih gula berarti ya. Karena apapun susunya yang bentuk kemasan itu pasti udah melalui proses. Karena kan dia ada jangka waktunya kan, expired date-nya dan lain sebagainya. Menurut dokter gue itu udah diproses. Kopi boleh sehari sekali, tapi ya
americano. Dia bilang gitu. Oke. Americano atau apa gitu. Gue pengen tahu dari pengalaman lu Ji. TWS udah jalan udah beberapa bulan, si Hari juga gitu. Iya. Kurangnya apa yang menurut lu kayak challenge paling besar sama pokoknya challenge paling besar deh. Jadi Terus. kalau pertama yang paling susah buat kita itu selama program adalah jaga makannya. Nah, karena ya itu ya nggak boleh makan tepung-tepungan sama itu gorengan tuh juga. Pokoknya minyak dikurangin banget deh. Minyak dikurangin banget. Tepung. Benar. Terus jadi kayak makan pizza gitu nggak boleh. Jadi Italian gitu itu kita nggak bisa deh. Lama gue nggak makan aglio olio. Karena isinya tepung, susu, keju. Keju sebenarnya masih oke sih, cuman waktu selama program nggak boleh aja. Gitu terlalu banyak fat. Ya, jadi itu paling susahnya. Nah, udah gitu kalau TWS itu tiap minggu kita nimbang. Jadi nimbangnya nggak cuman kiloan, tapi diukur fat, muscle, body age, visceral fat. Timbangannya khusus. Oh oke. Nah iya. Timbangannya sebenarnya menganjurkan tiap minggu juga sebenarnya. Itu berarti lu di rumah nimbang sendiri. Di rumah ini, kan datang orangnya. Enggak, timbangannya diiterin pakai Grab atau Gojek gitu. Gitu. Iya. Oh wow. Jadi di rumah itu lu beli apa yang itu? Yang sekarang ada di rumah gue beli. Oh beli. Iya, buat monitor. Jadi setelah lepas program biar tetap kita ke monitor. Nah, timbang tiap minggu tuh ada juga di mana kita stuck. Jadi kan kayak fatnya mesti terus turun, muscle-nya mesti terus naik. Teorinya gitu kan. Ada tuh masa-masa malah fat gue agak naik. Walaupun makan udah dijaga banget. Itu tuh kadang tuh kayak ngerasa tahu gini gue makan aja ya, gue udah tahan. Pasti ada rasa kayak gitu. Setuju itu. Iya kan, lu udah berusaha capek-capek. Nah, nge-cut yang lu suka tapi resultnya nggak ada gitu. Itu bete sih. Itu BT-nya juga begitu. Ke dokter juga sama. Sebenarnya dokter tuh kan untungnya dokter gua tuh tidak strict. Lu harus balik kapan. Dia menganjurkan memang seminggu sekali. Gua pernah di paket yang pertama apa kedua seminggu sekali. Tapi KNG jadi frustrasi karena turunnya nggak sesuai gitu loh, maksudnya dengan yang kita itu gitu kan. Karena kan kadang-kadang seminggu itu kan gue tiba-tiba harus keluar kota, tiba-tiba harus pekerjaan nggak sempet gitu kan. Akhirnya lagi-lagi kita tuh harus tahu badan kita sendiri. Menurut gue paling tepat itu berapa lama sih gitu kan yang bisa lu jalanin. Nah, gue paling tepat itu 2 minggu sekali ke dokternya. Jadi itu kadang-kadang itu harus dicari formulanya dan itu nggak di dalam. Dia lu satu paket berapa lama? 90 hari. 90 hari kan nih Angie. Satu paket 90. Nah, ini pertanyaan gue selanjutnya nih jadinya nih. Ketika orang ikut program, apapun programnya gitu ya. Sebenarnya tuh sampai kapan sih kayak kalau gue jadi ngelihatnya ya sebagai orang awam gitu ya yang belum pernah mencoba program apapun gitu. Gue jadi ngelihatnya sebenarnya lu ikut program itu untuk kita berusaha untuk ngubah pola hidup gitu. Bener. Kan. Yeah. Means sebenarnya harusnya juga nggak harus bayar selamanya, nggak harus ikut program selamanya gitu. Bener. Sampai kapan kira-kira lo akan ikut program ini? Jadi kayak titik di mana kayak ya udahlah gue udah nggak usah ikut program lagi. Kan gue udah selesai. Dia sekali lagi, dia sekali doang. Nah pas jadi bener-bener lo nyelesain satu program, udah kayak lo merasa di situ cukup, gue bisa jalan sendiri gitu. Oh gini, kalau TWS itu kan mau nggak mau dia akan selesai 90 hari. Oh nggak bisa panjang lagi? Kalau mau perpanjang sekali lagi ya boleh, tapi berarti bayar lagi dengan benar-benar rutinitas yang sama, suplemen yang sama, harga yang sama, pokoknya benar-benar buat 90 hari lagi gitu. Cuman kan harganya lumayan banget kan, harganya lumayan banget. Di titik itu gue sama Hari ngelihat setidaknya nih habit kita udah berubah sih. Habit kita udah berubah, bener 3 bulan. Kita tahu mana makanan yang bagus buat kita, yang mana yang nggak bagus buat kita. Kita coba untuk maintain apa yang kita lakukan selama program dijalanin juga di kehidupan kita di luar program gitu. Tapi memang harus jujur setelah program karena ketat banget juga ya menurut gua gitu. Si program itu selama 90 hari itu? Iya, buat mungkin gua sama Hari juga strict banget sih. Konsultan gua juga bilang, lu kayaknya terlalu ini juga deh, strict banget karena bener-bener gua masak sendiri semuanya nggak. Iya, jadi dari nggak bisa masak jadi masak lu, bisa lu. Nah, gua bisa masak cuman gua males dulu. Nah, itu juga habit yang bagus ya berubah ya. Menurut gue dari nggak bisa masak jadi bisa masak. Ya, nah jadinya waktu setelah lepas program nih ya kadang-kadang tuh kita masih sih makan gorengan satu manusiawi gitu, lah ya. manusiawi, tapi abis itu sadar lagi. Bener, kita tahu itu nggak bagus, jadi makannya cuma boleh dikit aja gitu. So jadi dari pengalaman lu 3 bulan itu sangat ideal ya untuk kita bisa sadar, inget lagi gitu ya. Diki udah berapa lama Diki? Lebih dari 3 bulan kali. Gue udah lebih dari 3 bulan turun. Tapi belum berubah-ubah. Nih buktinya. Berubah aja ini.
Dari 86, karena pandemi kan naik gue ke 86. Sekarang di 77, 78. Oh, oke. Tapi gue tadi kalau jawab pertanyaan lu, meskipun dokter gue dari berat badan idealnya yang gue mau, dokter gue masih kasih buffer sampai kurang lebih 5-6 kilo lagi ke bawah. Tapi menurut gue kalau sampai gue mencapai berat badan yang ideal yang gue mau, menurut gue itu udah cukup gitu loh. Kayak gitu loh maksudnya. Itu buffer yang lagi-lagi diri lu sendiri yang nentuin gitu loh maksudnya. Jadi dia mau ikut program yang mana loh? Gue mencoba ini dulu lah. Gue kayak tadi tuh mungkin bangun pagi gue jalan kaki ke gym. Benar. Itu dulu di. Lu bukannya motivasi gue. Oh iya. Atau sebenarnya yang paling benar adalah lu coba nimbang dulu menurut gue nih. Kalau emang lu oke aja, menurut gue ya sekarang maintain aja maintain aja, yang penting lu gerak juga. Kayaknya mah kalau gue sih lu harus ideal nambahin aja sih gue rasa. Ya. Malah nambahin berat badan ya. Enggak, gue cukup segini. Oke. Gue cukup segini tapi switch dari fat ke muscle karena ya di umur segini kan perut ya kan. Iya. Nah, itu sih. Coba. Mungkin gue naikin berat badan bener tapi naiknya lebih ke muscle sih. Muscle naik ya. Gitu. Jadi naiknya muscle lebih ke sana sih. Ntar kita ke rumah Angie ya. Ngapain tuh? Biar lu coba alat aneh itu. Kemarin si Diki udah gue timbang juga soalnya. Diki udah gue timbang, Momo gue timbang, semua yang ke rumah gue timbang. Anas, Theo, semua gue timbang. Kalau gitu gue ke rumah lu dulu kalau gitu. Ya, oke, siap. Belum beli. Belum beli ya. Bener. Biar lu itu lihat age lu berapa sih? Body age, berdasarkan- ada body age-nya keluar soalnya. Oke. 60 lah kayaknya. Buset. Itu abad. Hari pertama kali nimbang sebelum program, body age-nya itu 64 tahun. Di usia dia yang di 30-an 30 ya. something. Sekarang udah turun. Sekarang belum turun banget juga tapi udah lumayan, udah di 50-an. 56 kalau nggak salah. Ya it's a progress lah ya. Ya, It's a progress. berapa lama lagi hari untuk achieve kira-kira dari lo? Ini jujur kata ya, setelah lepas program itu dia stagnan nih di sini angkanya. Oke. Walaupun udah maksudnya ngikutin ini ya, pola makan dijaga, Tetap strict gitu ya, nge-gym tetap lumayan strict gitu. Tapi dia nge-stuck di situ. Jadi gua harus bilang emang ini program beneran manjur gitu. Nggak cuman gara-gara lu jaga makan segala macam terus dia turun gitu. Nah makanya kadang-kadang ya ini ya balik lagi ya, kan orang juga beda-beda. Gua kan pokoknya targetnya hari itu yang penting dia nggak sakit lah ya, intinya itu aja. Banyak orang yang begitu juga kok. Bener, mau dia Ide. mau ngurangin berat badan lagi ya gua puji Tuhan banget gitu. Cuman selama dia nggak sakit ya gua juga nggak pusing gitu sih. Tapi so far udah kontrol cek ke dokter lagi kah untuk validasi hasilnya Ya, segala macam betul, gitu-gitu? Jadi kalau hari itu yang kelihatan banget adalah darah tingginya ya. Jadi kita punya tensimeter di rumah. Jadi 2-3 minggu program jalan itu hari tensinya langsung lumayan normal. Terus aritmia, dia ada aritmia. Apa itu aritmia? Detak jantungnya nggak Tidak beraturan ya? Oh, oke. Ritme jantungnya nggak beraturan. Nah, kalau ini jujur kita belum ngecek lagi nih karena mesti EKG segala macam. Cuman dia tuh bilang waktu nggak enak bangetnya itu, even kalau pas tidur jantungnya tuh bisa berdebar-debar kencang gitu loh. Nah, itu setelah program juga udah nggak pernah Berkurang, atau nggak pernah kejadian lagi. Kolesterol kita belum ngecek lagi sih. Kolesterol tuh bahkan gue punya alat yang buat ngecek sendiri ya? gitu. Ngetes sendiri ya? Ada. Iya sih harus. Lu tinggi. Nggak mahal, ya lumayan sih. Di atas 200. Dia iya itu tinggi Itu kan? jelas Iya. itu. Di atas 200. Iya. Bahkan kadang udah agak tinggi aja gue nggak berasa apa-apa. Iya itu suka nggak berasa dia. Emang begitu? Iya nggak Iya berasa. kan kadang ada orang yang agak tinggi Sakit dikit, sini sini. pegel gitu kan. Gue kadang Ada yang enggak. tinggi cuman nggak berasa gitu. Tapi ya kadang berasa juga ya, tergantung badan sih. Tergantung hidup lah ya. Iya, Bu nggak makan dari tadi. Ya udah, yuk, apalagi? yuk, makan. Udah. Sudah. Itu episode pertama kita. Nanti kita undang Theo sama episode itu dong. Oh, iya. Yang dua Yang orang bener-bener itu udah sehat gitu loh Nih ya. gue udah kelihatan banget pengen makan. Iya. Lihat deh nasi jeruknya dia dari tadi udah korek makan. Timunnya makan udah sampai habis nih. Makan timun, Tuh, makan timunnya udah telur habis. gitu kan. Ya, Gue nanti nggak kita makan kuding telur BTW tuh. Tenang. Gua. Aduh, buat gue itu deh. Ya boleh. Ini kolesterol Pak tapi. Bener juga. Iya. Nah, itu mungkin gua yang ini, mungkin gua yang nih. boleh makan. Nah ini Oh, kasih oke, Diki oke. boleh. Ya intinya nanti akan ada episode selanjutnya untuk Healthy Life ini karena ini kata Mama mau dijadikan segmen. Lebih ke karena sekarang juga informasi itu gampang didapatkan. Jadi terus juga jadi kayak ya ketika lo baca hal-hal yang apa sih cukup motivasional ya kan. Jadi kayak udahlah gue bisa coba nih Mungkin gitu. satu lagi adalah
yang paling impactful juga adalah ketika lu denger temen lu tiba-tiba mesti pasang ring jantung gitu. Emang iya? Oh, amit-amit sih belum ada sih. Tapi ada beberapa temen gue yang tiba-tiba entah lagi itu terus tiba-tiba kolaps, terus habis itu ada yang pasang ring jantung tiba-tiba mesti sampai 5 gitu. Padahal umurnya masih mirip-mirip. Jadi itu juga Oke. Dok, hari Senin gue ke tempat dokter. Besok gue jam 7 deh jalan kaki. Dok, besok gue udah janjian dok ke tempat lu dok. Ya intinya gitu, kita akan balik lagi nanti ke Encyclopedia episode yang berarti nextnya itu lebih ke orang-orang yang sudah lebih berhasil lah ya, udah menjalani bener-bener menjalani hal itu gitu. Dan habitnya sudah benar-benar berubah. Ya betul. Teman kita kan kayak yang dari dulu olahraga kan Theo, si Momo gitu kan benar-benar udah wah gitu kan mulu kan. Oke. Bye. Thank you semuanya. Dadah. Aku makan dulu. Bye.